Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai Total Quality Management atau disingkat dengan TQM dalam pendidikan. Baik, kita bahas dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama menjelaskan tentang konsep TQM, ya, kemudian menjelaskan prinsip TQM, selanjutnya menjelaskan TQM dalam pendidikan, kemudian menjelaskan pemimpin pendidikan dalam manajemen mutu. Baik, kita bahas satu persatu mengenai materi kita, yaitu tentang Total Quality Management dalam pendidikan. Baik, yang pertama konsep Total Quality Management. Nah, sebenarnya manajemen itu untuk Total Quality Management ini itu manajemen yang berorientasi kepada kualitas, ya, quality, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Total Quality Management, yaitu manajemen yang berorientasi kepada kualitas dan pemenuhan kepuasan pelanggan. Nah, atau dapat kita sebut juga sebagai manajemen mutu terpadu. Nah, ini dia secara umum ya, TQM itu adalah manajemen yang berorientasi kepada kualitas dan memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, TQM itu dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk menjamin standar dalam pendidikan. Nah, ini konsep dari TQM dalam bidang pendidikan, yaitu merupakan suatu cara untuk menjamin kualitas standar dalam pendidikan. Nah, selanjutnya, TQM is a philosophy of continuous improvement which can provide any educational institution with a set of practical tools for waiving, meeting, and exceeding present and future customers' needs, wants, and expectation. Ini menurut Edward Salis. Nah, Edward Salis itu sendiri mengungkapkan bahwa TQM itu sendiri merupakan suatu filosofi tentang perbaikan terus-menerus, ya, perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat yang praktis, ya, yang praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam menambahi kebutuhan, ya, dalam menambahi kebutuhan, keinginan dan harapan para pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Edward Salis. Jadi, lebih kepada filosofi tentang perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini apa? Untuk apa? Untuk istilahnya itu kepuasan memberikan kepuasan pada pelanggannya saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan konsep dari Total Quality Management, yaitu lebih kepada meningkatkan kualitas yang berfungsi untuk istilahnya itu memenuhi kepuasan pelanggan. Ya. Nah, berarti kalau di dalam pendidikan itu lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas di dalam suatu pendidikan sehingga apa? Sehingga outputnya nanti yaitu berupa lulusan tadi memiliki kualitas yang baik sehingga dapat istilahnya itu diterima oleh masyarakat. Sehingga kalau dia menamatkan suatu lembaga pendidikan, ya, menamatkan pendidikannya di suatu lembaga pendidikan itu dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya seperti di universitas. Begitu dia sudah menamatkan, apa buktinya dia itu merupakan apa buktinya bahwa dia itu berkualitas, yaitu ketika dia masuk ke dunia kerja dia dapat diterima dengan baik dan secara cepat. Oke. Jadi konsep Total Quality Management itu adalah fungsinya yang berorientasi kepada kualitas. Oke. Lanjut kita masuk pada sejarah TQM. Nah, TQM itu sendiri, ya, atau disebut juga sebagai manajemen mutu terpadu atau MMT, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Total Quality Management atau TQM. Itu telah ada itu akibat adanya Perang Dunia Kedua. Nah, di sini pada Perang Dunia Kedua, ya, itu industri Jepang hancur total. Nah, di sini industri Jepang hancur total. Nah, untuk membangun kembali dan bangkit dari kehancuran itu, ya, pada tahun 50-an, ya,
ini pada tahun 50-an ya, itu Asosiasi Insinyur Jepang ya. Asosiasi Insinyur Jepang itu mengundang yang namanya Dr. Edward Deming. Nah, jadi beliau mengundang Asosiasi Insinyur Jepang tadi mengundang yang namanya Dr. W. Edward Deming. Nah, apa gunanya beliau diundang? Beliau itu diundang untuk melatih para insinyur Jepang tadi dalam bidang manajemen untuk mencapai kualitas. Nah, jadi W. Edward Deming ini diundang untuk melatih insinyur-insinyur Jepang dalam bidang manajemen untuk mencapai yang namanya kualitas. Nah, inilah yang dikatakan sebagai, kemudian yang istilah inilah yang dikatakan sebagai TQM, yaitu di mana Edward Deming ini istilahnya itu melatih para insinyur Jepang dalam bidang manajemen untuk mencapai kualitas. Nah, di mana programnya ini disebut sebagai Total Quality Management. Nah, ini dia yaitu adalah sistem manajemen kualitas. Nah, Deming di sini mengajarkan bahwa barang dan jasa yang berkualitas itu adalah barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, barang dan jasa yang berkualitas. Nah, yang berkualitas itu apa? Yaitu barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu dia. Dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Inilah yang diajarkan oleh Deming. Nah, oleh karena itu dalam usaha mengadakan barang ataupun jasa yang berkualitas, kebutuhan pelanggan itu harus kita ketahui terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan pengetahuan itu dibuatlah suatu rencana pengadaan barang atau jasa. Nah, pembuatannya itu harus sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di awal tadi. Karena kebutuhan pelanggan itu kan berubah-ubah ya dari waktu ke waktu, maka kualitas barang dan jasa itu juga akan berubah. Nah, oleh karena itu ya, kualitas itu tidak absolut. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kualitas itu sifatnya tidak absolut. Tapi dia itu akan berubah-ubah. Ya, akan berubah-ubah sehingga kita istilahnya itu tidak bisa mengatakan bahwa kualitas kita itu bagus. Sekarang mungkin bagus, tapi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Makanya harus diperlukan istilahnya itu peningkatan kualitas terus menerus. Sehingga kita tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kualitas yang demikian inilah yang disebut sebagai kualitas yang bersifat relatif. Yaitu kualitas yang selalu berubah-ubah, di mana kualitas tadi harus ditingkatkan secara terus-menerus sehingga apa? Sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dulu konsep Deming ini sendiri ya, konsep Deming ini berhasil di Jepang, sangat berhasil di Jepang. Tapi Deming ini berasal dari Amerika, Amerika Serikat. Orang Amerika Serikat itu sendiri istilahnya itu dia tidak memperhatikan dari TQM yang dipelopori oleh Edward Deming tadi. Sampai pada akhirnya Jepang tadi ya, industri Jepang, terutama industri mobil ya, merajai pasar dunia. Nah, barulah Amerika Serikat itu menyadari akan pentingnya pemikiran yang disampaikan oleh Deming tadi, yaitu mengenai Total Quality Management. Nah, sejak saat itu mereka juga mulai di Amerika Serikat itu mempelajari kembali dan mengimplementasikannya di dalam, dan termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Nah, itu ya. Itu adalah sejarah TQM, yaitu berasal dari Perang Dunia Kedua. Yang selanjutnya itu Asosiasi Insinyur Jepang mengundang Dr. W. Edward Deming untuk melatih para insinyur dalam bidang manajemen untuk mencapai kualitas. Di mana Deming itu mengajarkan bahwa barang ataupun jasa yang berkualitas itu adalah barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
Nah, kualitas itu sendiri ya, kualitas itu sendiri ya harus selalu ditingkatkan. Kenapa? Karena kebutuhan pelanggan itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kualitas itu sifatnya relatif. Ya, sesuai dengan istilahnya itu kebutuhan pelanggan pada saat itu. Ya, jadi kualitas itu tidak bersifat absolut. Nah, itu dia. Oke, ini adalah sejarah dari TQM. Nah, di dalam perkembangan manajemen kualitas ini ya ada 3 jenis sistem utama, yaitu ada pengendalian kualitas atau quality control, ya, sistem manajemen kualitas ya di sini. Di dalam sejarahnya itu manajemen kualitas itu sendiri ada 3 jenis ya. Sini ada 3 jenis. Ada 3 jenis dalam sejarahnya. Itu ada 3 jenis sistem utama dalam manajemen kualitas. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah pengendalian kualitas. Yang pertama adalah pengendalian kualitas. Yang kedua, itu adalah jaminan kualitas. Jaminan kualitas. Dan yang ketiga adalah manajemen kualitas terpadu. Manajemen kualitas terpadu. Nah, pengendalian kualitas atau yang kita sebut juga sebagai quality control. Nah, quality control itu sendiri adalah sistem manajemen ya, sistem manajemen kualitas yang dilakukan dengan prosedur ataupun pendekatan pemeriksaan pada suatu produk, baik itu barang ataupun jasa yang sudah jadi. Nah, untuk menentukan apakah kualitas tadi sudah sesuai dengan standar ataupun belum. Jadi ada suatu prosedur ataupun pendekatan pemeriksaan produk yang sudah jadi itu apakah sesuai dengan standar atau tidak. Itulah dia yang dikatakan sebagai quality control. Nah, jika tidak sesuai, produk itu tidak akan dipasarkan, tetapi dipelajari kira-kira apa yang salah. Nah, kemudian harus diperbaiki. Nah, berdasarkan data-data tadi ya yang kita peroleh, kelemahan-kelemahannya atau ketidakbaikan dalam suatu produk tadi, maka dilakukanlah perbaikan sehingga produk-produk tadi itu akan mencapai kualitas yang lebih baik lagi nantinya, gitu ya, sehingga dapat kita pasarkan baik itu kualitas ataupun jasa. Nah, yang melakukan pemeriksaan ya terhadap kualitas itu umumnya adalah inspektur atau pengawas yang telah terdidik ataupun terlatih untuk tugas itu. Nah, kalau di sekolah kan berarti ada penilik sekolah ya, ada istilahnya itu pengawas sekolah. Jadi untuk melihat ini untuk mengendalikan yang namanya kualitas di dalam pendidikan. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada jaminan kualitas atau yang disebut juga sebagai quality assurance. Quality assurance itu merupakan sistem manajemen kualitas yang berkembang kemudian. Nah, di dalam sistem ini ya, tujuan utamanya itu adalah pencegahan kesalahan. Nah, karena itu dalam proses pengadaan barang atau jasa itu harus diusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan itu harus dilaksanakan dengan cermat. Sejak mulai dari awal dan terus diawasi selama prosesnya. Nah, apabila terjadi kesalahan pada pemrosesan itu harus dilakukan yang namanya perbaikan. Nah, ini jaminan kualitas ini atau quality insurance itu ya dapat kita sebut juga sebagai prinsip Crosby Zero Defect atau prinsip tanpa cacat. Jadi proses pengadaannya itu selalu diawasi ya, jaminan kualitas ini selalu diawasi mulai dari permulaannya itu dibuat sampai prosesnya selesai. Nah, kekuatan dari sistem ini adalah kualitas produk itu betul-betul terjamin. Ya, betul-betul terjamin dan tidak mungkin ada produk yang tidak sesuai dengan kualitasnya yang sudah direncanakan tadi.
Oke, ya. Inilah yang dikatakan sebagai, istilahnya itu menggunakan sistem ini, menggunakan prinsip yang namanya Crosby Zero Defect. Ya. Ini ada namanya prinsip Crosby Zero Defects, atau ini dapat kita katakan sebagai tanpa cacat. Kenapa? Karena prosesnya mulai dari awal sampai akhir itu selalu diawasi. Kalau pengandalian kualitas atau quality control itu kan hanya produk yang sudah jadi, dilihat apakah sesuai standar atau belum. Nah, kalau yang jaminan kualitas itu mulai dari proses awal membuatnya sampai terjadi produknya, proses pembuatannya sampai akhir produk terbentuk itu selalu diawasi, seperti itu. Kemudian manajemen kualitas terpadu. Nah, manajemen kualitas terpadu, ya, itu yang disebut juga sebagai total quality management, ya, total quality management itu prinsip manajemen di sini yang dijadikan atau yang dijadikan acuannya atau yang dipegang dalam prinsip ini yaitu memahami kebutuhan pelanggan sebaik-baiknya. Nah, kemudian menerjemahkan kebutuhan pelanggan tadi ke dalam perencanaan ataupun proses untuk menghasilkan produk. Kemudian memadukan partisipasi semua pihak terkait dalam usaha peningkatan kualitas yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, di dalam sistem ini, ya, prinsip jaminan kualitas itu juga diintegrasikan. Jadi adanya integrasi dari jaminan kualitas tadi juga, ya, di sini. Nah, di dalam sistem ini, ya, tujuan pokoknya itu adalah mencegah terjadinya kesalahan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi dia istilahnya itu melihat secara secara berkala atau periodik. Nah, tentang istilahnya itu kualitas suatu barang tadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di dalam total quality management ini, ya, prinsipnya di dalam sistem ini, prinsip yang digunakan itu adalah prinsip kebutuhan pelanggan. Nah, yang dibuat dalam bentuk perencanaan untuk menghasilkan perencanaan dan proses, ya, untuk menghasilkan produk dan jasa. Otomatis di sini ada keterpaduan antara jaminan kualitasnya yaitu dari prosesnya, ya, prosesnya dan pengendalian kualitasnya. Memadukan antara dua ini dan satu lagi yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Jadi pembuatan produk ataupun jasa itu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan tadilah yang dibuat dalam perencanaan membuat produk ataupun jasa. Nah, di mana prosesnya tadi itu dilaksanakan dengan menggunakan jaminan kualitas dan produknya juga dikontrol dengan adanya quality control, yaitu sistem pengendalian kualitas. Nah, itu dia, ya. Ini adalah 3 jenis sistem utama di dalam manajemen kualitas. Selanjutnya kita bahas mengenai kualitas pelayanan. Apa itu kualitas? Kualitas itu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Ini yang diungkapkan oleh Goetz dan Tevis. Selanjutnya, L. Taitami mengungkapkan service excellence atau pelayanan yang unggul, yakni sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Selanjutnya, sifat kualitas jasa menurut Fandi Ciptono itu meliputi yang namanya reliability, ada assurance, ada tangible, ada empathy. Nah, ini adalah kualitas mengenai kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya, ya, kita masuk kepada prinsip TQM dalam pendidikan. Nah, prinsip TQM dalam pendidikan itu sendiri yaitu ada 4 di sini. Yaitu yang pertama adalah produk, yang akan kita bahas adalah produk ditentukan oleh visi misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya prinsipnya itu yaitu
konsentrasikan kepada prosesnya, alias di sini adalah proseslah yang menjadi konsentrasi di dalam total quality management. Selanjutnya yang ketiga yaitu kualitas ditentukan oleh pelanggan. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian adanya perbaikan secara berkesinambungan. Nah, kita bahas satu persatu. Produk ditentukan oleh visi misi dan tujuan organisasi. Nah, perlu saudara ketahui di sini ya, visi misi itu adalah dasar dalam merencanakan suatu program. Ya, dalam merencanakan suatu program di suatu lembaga pendidikan. Nah, otomatis di sini program tadi untuk menghasilkan yang namanya produk. Produk tadi itu adalah di sini berarti adalah kalau di dalam dunia pendidikan produk tadi adalah lulusan. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini ya ada beberapa patokan, ya, ada beberapa patokan untuk membuat ataupun melaksanakan visi misi. Ya, ada beberapa patokan untuk membuat ataupun melaksanakan visi misi. Yang pertama yaitu visi misi itu seharusnya itu dibuat dengan kata-kata ataupun pernyataan yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, seperti itu. Nah, yang kedua itu susunan dan nada kata-katanya itu lebih mencerminkan kepada kepribadian suatu lembaga tadi. Nah, maksudnya itu ingin menjadi lembaga seperti apa nantinya. Nah, itu di dalam visi misi. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mensosialisasikan visi misi tadi dengan cara kreatif sehingga orang-orang lain itu tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dari dirinya. Nah, itu dia. Jadi visi misi tadi yang pertama ya untuk membuat ataupun melaksanakan visi misi itu ada 3 patokan. Yang pertama adalah, saya ulangi ya, pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh lembaga ataupun orang yang ada di luar lembaga. Nah, yang kedua, ya apa gunanya? Ya ini gunanya supaya orang tahu, oh ini ternyata visi misinya ini. Ya jadi mudah dipahami, tidak jelimet gitu. Harus menganalisis dulu baru tahu maksudnya gitu ya. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua yaitu susunan ataupun nada kata-katanya itu lebih mencerminkan kepada kepribadian. Ya, kepribadian dan ingin menjadi apa lembaga tadi. Lembaga pendidikan itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, itu mensosialisasikan visi misi itu dengan cara yang kreatif. Sehingga setiap orang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang diharapkan dari lembaga tadi. Oke, itu dia. Selanjutnya, konsentrasikan pada proses. Nah, TQM itu sendiri seperti yang kita ketahui itu bertujuan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas produk dengan melibatkan setiap orang dalam proses produksi. Nah, di sini ya diperlukan komitmen dari kepemimpinan, ya dari pemimpin, diperlukan komitmen dari seorang pemimpin. Nah, di sini juga diperlukan juga pemanfaatan sumber daya yang ada. Baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Kemudian mengurangi variasi yang tidak perlu. Apa itu maksudnya variasi yang tidak perlu? Ya. Nah, di sini kan tadi kita sudah katakan bahwa TQM itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk secara berkesinambungan dengan melibatkan setiap orang di dalam proses produksi. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan berarti proses produksinya itu adalah belajar mengajar. Di mana di dalam proses belajar mengajar itu diperlukan komitmen dari pemimpin, ya, pemimpin suatu lembaga tadi. Nah, selanjutnya diperlukan juga adanya pemanfaatan sumber daya. Nah, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya yang ada yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar tadi. Kemudian mengurangi variasi. Variasi itu maksudnya di sini adalah seperti latar belakang siswa, kemampuan belajar siswa, ya, kemampuan guru, cara mengajar guru. Nah, hal ini
ya apa namanya, mengurangi, maksudnya di sini bukan mengabaikan, tetapi mencoba mengidentifikasi variasi tadi seperti latar belakang siswa, kemampuan belajar siswa, kemampuan guru ataupun cara guru mengajar tadi yang bersifat individu misalnya. Itu kan menghambat proses pembelajaran. Nah, ini harus diidentifikasi sehingga istilahnya itu pengaruh dari variasi yang tadi itu dapat diminimalisir, sehingga proses pembelajaran kita itu lebih bermutu. Artinya proses peningkatan mutu akan dapat tercapai. Kenapa? Karena obstacle-obstacle-nya itu sudah dikurangi atau bahkan mungkin dihilangkan, seperti itu. Ya, itu ya. Karena kita tahu bahwa di dunia pendidikan itu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, terutama di dalam prosesnya. Sebenarnya kan produk itu yaitu kualitas siswa yang tamat itu tergantung dari proses pembelajarannya kan. Nah, karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu di dalam prosesnya itu sangat kompleks. Nah, baik itu hubungan peserta didik dengan gurunya, ya, baik itu hubungan antara guru dengan gurunya, baik itu hubungan antara peserta didiknya dengan pimpinan dan segala macam, itu juga akan mempengaruhi. Nah, jadi prinsip TKM dalam pendidikan itu lebih kepada mengkonsentrasikan prosesnya. Kenapa? Karena proses tadilah yang akan menentukan kualitas dari produk yang akan diperoleh, yaitu apa? Lulusan. Produknya itu adalah lulusan. Selanjutnya, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Apa maksudnya kualitas ditentukan oleh pelanggan di sini? Ya, kita tahu bahwa tujuan dan sasaran pendidikan itu yaitu memberikan daya kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Itu adalah tujuan dan sasaran pendidikan. Bukan hanya istilahnya yang menjadi selama ini kan yang menjadi apa namanya, tujuan seorang guru itu adalah siswa itu pandai. Tapi sebenarnya itu adalah tujuan pembelajaran, bukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, kenapa? Karena dia akan menghadapi berbagai persoalan hidup nantinya di kedepannya setelah dia dewasa. Maka yang namanya pendidikan itu harus menjamin semua tadi, sehingga dia nanti istilah itu memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghadapi berbagai persoalan hidup yang akan ditemukannya ketika dia sudah dewasa. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya, di dalam apa namanya, proses kualitas yang ditentukan oleh pelanggan ini itu lebih dimaksudkan kepada istilahnya itu kualitas itu istilahnya itu lebih kepada apa ya, penggunanya tadi. Kualitas ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu adalah siswanya. Kan kalau lembaga pendidikan itu kan pelanggannya adalah siswa. Jadi kualitas di dalam suatu sekolah itu ditentukan oleh siswanya. Siswanya itu bisa kita tahu berkualitas atau tidak, yaitu adalah lulusannya, kan begitu. Sehingga di dalam istilahnya itu prinsip TQM itu sendiri, ya, kualitas kan tadi ditentukan oleh pelanggan, yaitu bisa dilihat dari adanya lulusan. Nah, lulusan tadi itu kan harus memiliki suatu kompetensi. Nah, kompetensi lulusan tadi itu dapat kita lihat apakah akan menentukan kualitas pelanggan tadi atau kualitas lulusan tadi. Di mana kita bisa melihatnya, yaitu ketika dia istilahnya itu di dunia kerja. Dunia kerja apakah dia itu berkualitas atau tidak. Itu kan ketika di dunia kerja, oh ternyata dia bisa diterima menjadi guru di sekolah yang internasional. Nah, berarti artinya pelanggan kita tadi, pelanggan di dalam lembaga tadi itu berkualitas. Nah, bagaimana caranya agar pelanggan tadi berkualitas? Itu tentu istilahnya itu kompetensinya itu diberikan kompetensi melalui proses tadi kan, yang proses di sini tadi. Nah, kompetensi tadi itu dirancang dalam suatu apa? Dalam suatu yang namanya kurikulum. Nah, dalam suatu kurikulum. Nah, dalam merumuskan kurikulum itu kita harus istilahnya itu melibatkan berbagai pihak. Nah, dalam merumuskan kurikulum melibatkan berbagai pihak, baik itu istilahnya itu apa ya?
ahli tentang bidang ilmu itu sendiri, ataupun juga stakeholder, orang-orang yang akan membutuhkan lulusan kita, baik itu sekolah ya. Misalnya kalau kita di dunia pendidikan FKIP ya berarti sekolah-sekolah yang membutuhkan output kita gitu, lulusan kita seperti itu. Nah, itu harus kita undang dalam merancang suatu kurikulum. Sebenarnya mereka tuh maunya itu nanti guru ini berkompetensi apa, nah seperti itu ya. Nah selanjutnya itu juga perlu pihak lembaga pendidikan menjalin kerjasama antara lembaga ataupun istilahnya itu antara lembaga serupa, baik itu lembaga pendidikan yang sama ataupun juga dengan lembaga di dunia kerja. Seperti itu. Seperti kita kan kalau di FKIP kerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah nanti kualitas dari pralulusan kalau saya katakan itu kan bisa ditentukan ketika dia PPL. Dia mampu nggak ngajar di sekolah, bisa nggak mengajar. Nah itu bisa dilihat dari kemampuannya itu tadi, ya. Oke, dari kerjasama dengan lembaga, baik itu sesama universitas ataupun dengan lembaga di luar universitas tadi, ya. Itu. Selanjutnya ada perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Nah, di dalam konsep ini yang diperhatikan itu bukanlah kita itu memastikan apakah kualitas itu tercapai atau belum, tetapi bagaimana yang namanya perbaikan berkesinambungan itu, tetapi bagaimana kita itu membuat suatu usaha untuk memperbaiki hasil yang sudah dicapai. Nah, karena kita tahu selalu ada, tidak seluruhnya proses ataupun tidak seluruhnya produk tadi ataupun jasa tadi, ya, tidak seluruhnya produk tadi itu bagus, pasti ada istilahnya itu cacatnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu pemantauan kualitas secara terus-menerus. Nah, setelah kita pantau kualitas tadi, kita analisis, ternyata ada beberapa yang istilahnya itu perlu diperbaiki. Nah, itulah yang kita lakukan, yaitu adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Nah, gunanya adalah untuk memperbaiki hasil yang sudah dicapai. Nah, salah satu metode yang sering digunakan di dalam perbaikan berkesinambungan ini yaitu adalah metode PDCA. Apa itu PDCA? P itu adalah plan, D itu adalah do, C itu adalah check, dan A itu adalah act. Plan itu adalah rencana, do itu adalah melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian kita mengecek hasilnya, selanjutnya kita memperbaiki. Act itu adalah tindakan yang harus kita lakukan setelah terjadinya, istilah itu setelah kita mengevaluasi atau mengecek apakah kualitas tadi itu sudah tercapai atau belum. Nah, kalaupun sudah tercapai, kita juga harus selalu meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Nah, di sini diperlukan Di sini diperlukan kebijakan seorang pimpinan. Nah, sebagai pengelola pendidikan. Oke. Nah, ya istilahnya itu supaya apa? Supaya ada yang mengontrol. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penerapan TQM dalam pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah penerapan TQM menurut Edward Salis. Tuh ada berapa berarti nih? 11 ya. Ada 11 langkah-langkah penerapan TQM menurut Edward Salis. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan komitmen mutu. Kepemimpinan dan komitmen mutu di sini yaitu pemimpin sekolah yaitu harus menunjukkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi baik itu wakil kepala sekolah ataupun pejabat-pejabat lainnya agar selalu berusaha secara optimal ataupun berupaya keras. Untuk apa? Istilahnya itu untuk menjamin mutu dari sekolah tadi. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau kepala sekolah tadi itu tidak peduli terhadap kepemimpinan dan komitmen mutu sekolah tadi, maka sekolah tadi akan terancam, istilahnya itu akan gagal menghasilkan istilahnya itu lulusan yang bermutu.
Selanjutnya menggembirakan pelanggan. Apa maksudnya menggembirakan pelanggan? Ya, ada sedikit cerita, yaitu ada Tony Henry, yaitu kepala sekolah dari East Birmingham College ya. Dia mengatakan bahwa mutu itu lebih menekankan kepada kegembiraan atau kebahagiaan pelanggan dan bukan sekedar kepuasan pelanggan. Nah, di sini Tony Henry itu menekankan pada keterlibatan seluruh staf ataupun baik itu yang secara hierarki ataupun tidak. Untuk apa? Untuk menekankan perbaikan mutu secara terus menerus. Nah, di sini istilahnya itu menggembirakan pelanggan itu ya, itu adalah tentang hidup, cinta ataupun perjuangan ya. Pemeliharaan istilahnya itu lebih kepada hubungan antara manusia dengan manusia secara psikologis. Nah, karena istilahnya itu di sini kita harus memiliki prinsip bahwa pelanggan itu, keterlibatan pelanggan itu adalah sangat penting. Oleh karena itu pandangan pelanggan terhadap lembaga pendidikan itu juga harus diutamakan. Seperti itu. Ya. Contoh misalnya kayak di pandemi sekarang itu kan banyak istilahnya itu sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan tatap muka. Nah, ada sebagian orang tua, bahkan banyak orang tua tidak senang dengan hal itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita memberikan solusi agar pelanggan kita tadi itu puas dengan apa yang akan kita lakukan? Misalnya dengan sesekali mungkin mengadakan pertemuan secara Zoom atau juga bisa pertemuan tatap muka sekali-sekali dengan membagi siswa dengan beberapa kelompok dan jam masuk berbeda-beda sehingga tidak terjadi perkumpulan dan segala macam, sehingga itu dapat menggembirakan pelanggan. Itu salah satunya ya. Selanjutnya menentukan fasilitator mutu. Nah, di sini fasilitator mutu itu ya memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan program dan memimpin kelompok pengendali mutu dalam mengembangkan program mutu. Nah, di sini fasilitator mutu itu harus menyampaikan perkembangan mutu langsung kepada kepala sekolah. Nah, jadi harus ada di sini fasilitator mutu. Gunanya untuk apa? Untuk istilahnya sebagai pemimpin dalam pengendalian mutu dalam mengembangkan suatu program untuk meningkatkan mutu tentunya ya. Selanjutnya membentuk kelompok pengendali dan koordinator mutu. Nah, kelompok pengendali mutu itu adalah pengembang ataupun inisiator proyek mutu. Nah, sehingga dia itu bertugasnya apa? Untuk mengarahkan dan mendorong proses peningkatan mutu. Ya, itu dia. Nah, di sini itu adalah kelompok pengendali mutu. Kalau koordinator mutu itu apa? Kalau koordinator mutu itu perannya itu membantu dan membimbing tim dalam menemukan cara yang baru untuk menangani atau memecahkan suatu permasalahan. Itu adalah tugas dari koordinator mutu. Oke, selanjutnya pelatihan mutu bagi staf. Nah, pelatihan mutu bagi staf ini apa gunanya? Yaitu sebagai motor perubahan yang strategis. Nah, di sini sebagai tahap ya implementasi awal di mana kita mencoba memastikan bahwa staf tadi itu memiliki pengetahuan tentang beberapa alat kunci. Maksudnya alat kunci itu yang berkaitan dengan total quality management tadi, seperti mencakup tim kerja ya, metode evaluasi, pemecahan masalah ataupun teknik membuat keputusan ya. Nah, itu juga harus diberikan pelatihan kepada staf, sehingga tadi istilahnya itu kan di dalam pendidikan itu keberhasilan tidak hanya tertumpu kepada pimpinan ataupun guru sebagai pelaksana proses pembelajaran, tapi juga harus kepada staf-staf pendidikan yang lain seperti itu. Oke. Selanjutnya melibatkan konsultan eksternal. Melibatkan konsultan eksternal di sini ya, jika kita menggunakan konsultan
eksternal itu istilahnya gunanya itu untuk memberikan petunjuk ataupun nasihat awal dalam rangka istilahnya itu membakar semangat dari sivitas akademika. Ya, ataupun juga konsultan eksternal itu juga dapat melatih para staf tadi, ya. Kemudian juga bisa kita libatkan juga untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan institusi, apakah ini sudah benar atau belum. Ya, itu dia. Konsultan eksternal itu lebih kepada ahli, ya. Selanjutnya merencanakan strategis mutu. Merencanakan strategis mutu itu meliputi analisis dan diagnosis situasi yang ada pada institusi. Nah, di sini strategis mutu itu ya kita rencanakan dengan istilahnya itu dengan melakukan yang namanya analisis SWOT. Ya, dengan melakukan yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT, ya. Kalian pernah dengar ini ya, analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu S itu adalah strategic, kemudian W itu adalah weakness, O itu adalah opportunity, dan T itu adalah threat. Strategi itu adalah kekuatan kita menganalisis rencana strategis tadi berdasarkan apa kekuatan yang kita miliki, apa kelemahan yang harus kita kurangi, apa kesempatan yang bisa kita dapatkan dengan kekuatan yang kita miliki tadi dan dengan mengurangi kelemahan kita tadi, dan apa ancaman yang kita dapatkan atau yang kita temukan nantinya di dalam prosesnya tadi, di dalam lembaga pendidikan kita tadi, ya, seperti itu. Nah, analisis ini bertujuan untuk menemukan aspek-aspek penting kita tentunya, ya, untuk memaksimalkan kekuatan kita. Nah, kalau ada kelemahan, weakness-nya tadi kita minimalisir. Nah, kemudian opportunity itu membangun peluang. Ya, kira-kira peluang apa yang bisa kita dapatkan seperti itu. Dan T itu kita ancaman tadi berusaha untuk kita istilahnya itu mereduksinya, ya, mengurangi ancaman tadi. Oke, selanjutnya seminar manajemen senior untuk evaluasi program. Nah, apa itu seminar manajemen senior untuk evaluasi program? Nah, ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program. Nah, jadi istilahnya senior itu kita membangun tim manajemen, ya. Manajemen senior itu yang berarti yang sudah senior, yang sudah berpengalaman di sana. Karena di sini manajemen senior itu ya istilahnya kan dia sudah lama, jadi pengalamannya lebih banyak. Nah, manajer senior itu diharapkan bisa merubah pola kerjanya dalam rangka mengembangkan metode kerja yang baru. Nah, kadangkala nih kan, kenapa seminar manajemen senior ini untuk evaluasi program, senior itu kan dia sudah berpengalaman. Tetapi walaupun dia berpengalaman, ya, dia istilahnya itu kadangkala kan kurang update. Sehingga dia tidak bisa bekerja dengan istilahnya itu metode kerja yang baru. Maka kita perlu mengadakan istilahnya itu seminar manajemen untuk apa? Untuk mengharapkan bahwa senior-senior tadi bisa merubah pola kerjanya ataupun dalam rangka mengembangkan metode kerja yang baru. Nah, itu ya. Sehingga dia mampu menurunkan istilahnya peran mutunya ke tingkat bawah. Kadang-kala kan kalau senior itu dia memiliki ego yang lebih tinggi sehingga yang di bawah-bawah itu kurang dirangkul. Nah, ini yang perlunya manajemen senior. Untuk apa? Istilahnya itu dia bisa bekerja dengan metode kerja yang baru dan bisa juga merangkul juniornya gitu, ya. Selanjutnya menghitung biaya mutu. Menghitung biaya mutu itu diperlukan untuk menyoroti usaha peningkatan mutu kita tadi. Istilahnya ketika kita ingin meningkatkan kualitas tentu butuh biaya. Nah, butuh biaya itu tadi itu akan memberikan motivasi kepada institusi tadi. Ini misalnya kita mau merencanakan adanya pelatihan, tapi biaya nggak ada lah, nggak jadi, artinya nggak termotivasi institusinya tadi untuk melakukan perencanaan kerja yang sudah dibuat karena
tidak adanya biaya. Oke, ini sangat penting ya. Optimalisasi alat dan teknik. Optimalisasi alat dan teknik itu dapat dilakukan dengan pengembangan kelompok kerja yang efektif. Di sini tim kerja itu ya bisa memulai dengan menganalisis tuntutan kerja, proses, metode ataupun hasil. Nah, proses analisis tadi yaitu akan menyoroti bagian-bagian yang perlu ditingkatkan dan istilahnya itu memberikan agenda awal program peningkatan. Nah, jadi mana kira-kira yang perlu ditingkatkan di awal? Adanya sistem prioritas, ya. Itu dia. Selanjutnya ada evaluasi program. Evaluasi program, ya. Evaluasi ini harus dilakukan secara rutin. Nah, ini istilahnya itu kenapa harus dilakukan secara rutin? Ya karena istilahnya itu kita harus mengetahui sejauh mana tadi program yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak. Bagaimana quality kita tadi ya, apakah sudah bagus atau tidak. Jadi harus perlu dilakukan yang namanya evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, itu dia ya. Oke, itu untuk evaluasi. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada pokok implementasi TQM. Nah, di dalam implementasi TQM untuk di pendidikan itu ada pokok implementasinya, yaitu yang pertama adalah kualitas kepemimpinan, yang kedua adalah pemberdayaan guru, yang ketiga adalah kelompok kerja, yang keempat adalah teknik serta strategi alat dan teknik perbaikan mutu, dan yang kelima adalah strategi implementasi manajemen mutu. Kualitas kepemimpinan. Nah, untuk mencapai kualitas pendidikan, yaitu dibutuhkan pemimpin yang efektif, komitmen terhadap perbaikan mutu, ya, yang berkomitmen terhadap perbaikan mutu. Di mana di sini pemimpin dari suatu sekolah itu adalah kepala sekolah sebagai top leadernya. Nah, di sini kepala sekolah itu harus mampu menjadi pendorong perubahan di dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Nah, tentu juga harus adanya dukungan dari anggota. Nah, begini ya, kenapa kualitas kepemimpinan itu sangat penting? Karena anggota tadi juga itu akan memberikan dukungannya ya ketika dia melihat pemimpinnya bermutu atau dia memiliki manajemen yang efektif seperti itu. Oke, itu dia. Jadi kualitas kepemimpinan itu akan menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan. Kemudian pemberdayaan guru. Nah, makna pemberdayaan guru ini tidak hanya kewenangannya dalam mengajar ya, tetapi lebih kepada tuntutan pengembangan potensi secara kreatif dan inovatif dan continue. Nah, yang nantinya diimplementasikan melalui pembinaan ataupun pembentukan karakter peserta didik. Nah, jadi pemberdayaan guru yang dimaksud itu lebih kepada pengembangan potensinya, ya, yang secara kreatif ataupun inovatif juga secara kontinu. Untuk apa? Untuk diimplementasikan kepada peserta didik dalam rangka pembinaan ataupun pembentukan karakter dari peserta didik. Selanjutnya kelompok kerja. Kelompok kerja atau teamwork di sini diperlukan untuk apa? Untuk meraih mutu. Nah, kelompok kerja itu perlu diciptakan untuk membangun semangat kerja tim, untuk meningkatkan kualitas komunikasi juga, ataupun menyelesaikan masalah, ataupun dalam mengambil keputusan. Itulah pentingnya kelompok kerja. Selanjutnya alat dan teknik perbaikan mutu. Di sini untuk menuju manajemen mutu yang terpadu, yaitu dibutuhkan alat dan instrumen yang instrumen yang bagus. Nah, di sini alat dan mutu tadi ya, alat dan teknik itu penggunaannya digunakan untuk perbaikan mutu. Untuk apa? Untuk istilahnya itu alat dan teknik ini perlu diperbaiki, yaitu gunanya untuk istilahnya membantu kita dalam meraih istilahnya itu yang namanya kualitas mutu tadi. Nah, ya. Oke, selanjutnya strategi implementasi manajemen mutu.
Strategi implementasi manajemen mutu itu di dalam suatu lembaga pendidikan itu diperlukan strategi yang kuat. Nah, untuk meraih tujuan yang diharapkan. Sehingga kita perlu istilahnya itu proses pengembangan strategi. Nah, proses pengembangan strategi yang nantinya akan diimplementasikan. Nah, apa saja istilahnya itu proses pengembangan strategi. Nah, proses pengembangan strategi itu ya, yang meliputi di sini ada yang namanya meliputi misi yang jelas. Nah, yang kedua itu adalah fokus kita terhadap pada pelanggan internal ataupun eksternal. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi untuk meraih misi. Selanjutnya, kita melibatkan yang namanya pelanggan. Melibatkan pelanggan dalam mengembangkan strategi. Kemudian yang kelima, pemberdayaan semua komponen. Nah, pemberdayaan semua komponen ini Nah, ini pemberdayaan semua komponen itu dengan cara menghapus hambatan ataupun istilahnya itu membantu memberikan kontribusi seoptimal mungkin melalui pengembangan kelompok kerja yang efektif. Oh, yang keenam, ada lagi yang keenam, saya lupa di mana saya tulis nih, nggak muat ya. Sini saja. 6 itu ada penilaian dan evaluasi. Harus ada penilaian dan evaluasi. Itu ya. Nah, ini dia pokok implementasi TQM di dalam pendidikan. Selanjutnya, kita masuk kepada pemimpin pendidikan dalam TQM. Pemimpin pendidikan di dalam TQM, nah ini Peters and Austin menyatakan bahwa yang menentukan mutu dalam sebuah lembaga adalah pemimpinnya, yaitu gaya kepemimpinannya yang disingkat dengan WBWA, Management by Walking About. Kemudian gaya kepemimpinan yang tepat dalam TQM adalah kepemimpinan partisipatif yang tinggi. Nah, ada yang tahu apa itu kepemimpinan partisipatif? Nah, kepemimpinan partisipatif itu ya maksudnya adalah kepemimpinan yang meliputi upaya mencari masukan dari anggota yang diberdayakan, kemudian mempertimbangkan masukan tersebut dan bertindak berdasarkan masukan tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai kepemimpinan partisipatif, yaitu meliputi upaya mencari masukan dari anggota dan yang diberdayakan, kemudian mempertimbangkan masukan tersebut dan bertindak berdasarkan masukan tersebut. Itulah dia kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya, beberapa karakteristik yang diperlukan oleh seorang pemimpin agar anggotanya respect kepadanya. Ini dia, ya. Ada pertama, rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua, disiplin pribadi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, memiliki kredibilitas tinggi. Yang kelima, menggunakan akal sehat. Kemudian, atau common sense. Ini nggak ada tanda stripnya ya harusnya. Kemudian, fleksibel tetapi tegas. Kemudian, memiliki energi dan stamina yang tinggi. Memegang teguh komitmen terhadap tujuan lembaga. Nah, tujuan lembaga, orang yang bekerja sama secara pribadi dan profesional serta berkelanjutan. Yang kemudian 8, setia dan tabah dalam segala kesulitan. Nah, itulah karakteristik seorang pemimpin yang harus karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin supaya anggotanya itu respect. Jadi kalau dia tidak memiliki hal-hal ini, ya cenderung ada ya seorang pemimpin itu di mana anggotanya tuh nggak respect sama pimpinannya, ada loh yang seperti itu.
Oke. Selanjutnya kita masuk pada pemimpin pendidikan dalam TQM, yaitu Ilyas Mudakir mengemukakan 13 karakter yang harus ada pada pemimpin lembaga ataupun organisasi dalam TQM. Nah, kalau yang ini tadi itu karakteristik juga ya secara umum. Nah, ini ada oleh ahli yang namanya Ilyas Mudakir mengungkapkan ada 13 karakter yang harus ada pada seorang pemimpin, yaitu yang pertama, membuat keputusan berdasarkan data atau tidak hanya pendapat saja. Ini yang dalam TQM ya. Kalau yang tadi, yang ini lebih cenderung secara umum, karakteristik secara umum. Kalau di dalam TQM itu seharusnya itu ada 13 karakter ini. Yang pertama, membuat keputusan berdasarkan data, tidak hanya pendapat saja. Selanjutnya yang kedua, pemimpin merupakan fasilitator dan pelatih bagi anggota. Selanjutnya, selalu aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapi anggota. Yang keempat, harus bisa membangun komitmen sehingga bisa dipahami visi, misi, nilai, dan target yang jelas. Yang kelima, dapat membangun dan memelihara kepercayaan. Yang keenam, harus memahami betul ucapan terima kasih kepada anggota yang sukses, itu maksudnya adanya reward. Kemudian yang ketujuh, mengadakan kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan secara aktif dan terprogram. Yang kedelapan, berorientasi pada pelanggan internal dan eksternal. Yang kesembilan, menilai situasi dan kemampuan orang lain secara cerdas dan tepat. Yang kesepuluh, selalu menciptakan suasana yang sangat menyenangkan. Yang kesebelas, mau mendengar dan menyadari kesalahan. Yang ke-12, banyak berimprovisasi dan memperbaiki sistem. Dan yang ke-13, berusaha untuk belajar kapan dan di mana saja. Nah, ini adalah 13 karakter yang harus ada pada pemimpin lembaga ataupun organisasi yang ada di dalam TQM ya. Itu dia. Oke, habis. Inilah dia materi kita pada pertemuan kelima ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.